Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari kejadian Nabi besar Muhammad SAW ketika itu masih di tahun barunya Nabi diangkat jadi Rasul. Di permulaan Islam, di permulaan Nabi menjadi Rasul SAW. Ketika itu Nabi hidup di kota Makkah, di kaum Quraisy yang mayoritas bahkan seluruhnya penyembah berhala. Otomatis dengan adanya ajaran baru, adanya agama baru, kaum Quraisy dari kota Makkah tersebut tidak terima karena kebanyakan daripada mereka menyembah berhala. Nenek moyang mereka semuanya menyembah berhala, mayoritasnya. Hingga akhirnya mereka semua penduduk kota Makkah, kaum Quraisy tidak terima dengan adanya agama Islam. Sehingga banyak dari mereka yang menentang Nabi besar Muhammad SAW. Banyak dari mereka yang melawan dengan menganiaya, dengan bermacam-macam penghinaan, dengan bermacam-macam penganiayaan yang dilontarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan di antara orang yang begitu memusuhi Nabi besar adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi. Itu di antara orang yang sangat memusuhi Nabi, sangat menentang, yaitu Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada kaum Quraisy, "Ya ma'syar Quraisy, inna Muhammadan qad ata ma tarawna min aibi dinikum." Hai kaum Quraisy, tahu tidak? Kalian semua mengetahui, kalian semua menyaksikan bahwa Muhammad ini telah mencaci maki nenek moyang kalian semua. Muhammad ini telah menyalahkan, menghinakan agama kalian semua, agama yang dianut oleh nenek moyang kalian semua. Bahkan nenek moyang kalian pun dihinakan, dicaci oleh Muhammad. Begitu kata Abu Jahal. Dan saya berjanji kepada Allah. Jadi masih ada meyakini Tuhannya Allah. Cuman mereka menciptakan Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, dan semacamnya. Sehingga Abu Jahal ini berjanji atas nama Allah, besok pagi saya akan membawa batu besar. Ketika nanti Muhammad datang ke Ka'bah dan melakukan sholat, saya akan mendekat kepadanya dan melemparkan batu besar tersebut sehingga kepala Muhammad hancur lebur, biar agama baru ini tidak menyebar luas di kaum Quraisy. Kalian setuju, sepakat atau tidak? Kalau sepakat, tolong bantu saya, setujui saya. Kalau tidak, cegahlah saya. Itu yang dikatakan Abu Jahal. Sehingga dia dengan sombong diri menyiapkan batu yang sangat besar dan mendekat kepada Nabi yang hendak melakukan sholat. Ketika Nabi sholat, Allahu Akbar, di hadapan Ka'bah, Abu Jahal mendekat dengan membawa batu besar, hendak dilemparkan kepada kepalanya Nabi besar Muhammad SAW. Namun tiba-tiba Abu Jahal ketika mendekat kepada Nabi, dia langsung lari terbirit-birit dengan ketakutan, dengan muka yang begitu pucat. Lari dan dilemparkan batunya ke samping. Hingga akhirnya ditanya oleh kaum Quraisy, "Ya Abul Hakam, ada apa gerangan?
tadi katanya mau melemparkan batu kepada Muhammad, kenapa sekarang lari terbirit-birit dengan muka yang sangat pucat? Kata Abu Jahal, bagaimana? Demi Allah, katanya, saya ketika mendekat kepada Muhammad, tiba-tiba di sampingnya ada makhluk yang begitu besar, unta yang sangat besar. Saya seakan-akan mau dimakan oleh unta tersebut, hingga saya lari ketakutan. Hingga akhirnya Nabi diselamatkan, karena Nabi kekasih Allah, utusan Allah, pastinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi sholat, diceritakan oleh sebagian orang Muslim kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Jahal tadinya hendak melemparkan batu kepada engkau yang sedang sholat, tapi katanya tiba-tiba dia melihat makhluk yang begitu besar, seakan-akan dia akan dimakan olehnya. Maka kata Rasul apa? Dzaka Jibril walau dana la'akhadhahu. Oh, itu adalah malaikat Jibril. Kalau dia coba untuk lebih mendekat lagi, pasti Jibril akan memangsanya dan akan mati itu Abu Jahal seketika. Itulah keistimewaan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk satupun yang mampu menganiaya, menghilangkan nyawa kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah bahwa kesombongan diri yang dilandasi dengan hawa nafsu itu akan membinasakan diri kita sendiri. Hikmah yang kedua adalah Nabi besar Muhammad SAW walaupun dimusuhi, walaupun dicaci maki oleh kaum Quraisy, tapi Allah tidak mengizinkan ada makhluk yang begitu sombong diri, berani untuk menganiaya, bahkan berusaha untuk menghilangkan nyawa kekasihnya, hingga oleh Allah dijaga dengan mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Hikmah yang ketiga yaitu ketika kita sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyukkan, fokuskan diri kita, hadirkan hati kita, sehingga jangan menghiraukan, jangan takut, jangan khawatir akan kecelakaan yang akan menimpa. Karena kalau sudah ada takdir dari Allah, pasti madarat tiba-tiba kepada diri kita. Tapi kalau tidak ada takdir dari Allah, pasti kita akan dijauhkan oleh musibah tersebut. Namun ketika kita khusyuk di dalam ibadah, kita merasakan lezatnya ibadah bermunajat kepada Allah, pastinya Allah pun tidak akan membiarkan kita tertimpa musibah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala musibah. Mudah-mudahan kita diberikan kekhusyuan dalam salat, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.